Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan pembelajaran 6. Teman-teman ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar teknik-teknik pembuatan patung. Nah, untuk membuat patung, kita memerlukan perancangan berikut ini. Yang pertama adalah membuat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa ini bisa kita gambar di sebuah kertas gambar. Yang kedua adalah memilih alat dan bahan. Bisa dari bahan keras maupun dari bahan yang lunak. Untuk alatnya bisa kalian sesuaikan ya. Yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan patung. Disesuaikan juga dengan bahan yang kalian gunakan. Misalnya, kita akan membuat patung dari tanah liat atau gerabah. Hal yang akan kita siapkan yang pertama kali adalah tanah liatnya. Lalu, kita harus menyiapkan meja putar. Untuk membentuk motifnya, kita menyiapkan alat berupa butsir. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, teman-teman, di Indonesia ada sentra pembuatan gerabah. Tempatnya ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Pembuatan gerabah ini sudah menjadi kegiatan ekonomi utama yang ada di daerah tersebut. Karena mereka memanfaatkan keadaan geografis yang berupa dataran rendah. Di sana ada banyak sekali tanah sawah yang bisa diolah menjadi tanah liat. Kondisi geografis suatu negara bisa mempengaruhi potensi ekonominya loh. Kita simak kondisi geografis beserta potensi ekonomi negara-negara berikut ini ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku Bupena 6A halaman 30 sampai dengan halaman 31. Oh iya teman-teman, tahukah kalian apa itu fakta dan apa itu opini? Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Sementara opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan, akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian atau belum terbukti kebenarannya. Mari kita mencoba untuk menemukan fakta dari teks berikut ini. Saya bantu ya. Temukan faktanya. Yang pertama adalah jerapah adalah hewan mamalia. Yang kedua, jerapah makan dedaunan. Silahkan yang lain bisa kalian temukan dan tulislah di kolom komentar di bawah. Agar kita tetap bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Hak saya sebagai pengajar dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Sesuai yang tercantum dalam penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Pengamalannya diantaranya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.